Oke, jadi pertama-tama program kerja kalian ada apa aja? Program kerja kami ada kampanye lingkungan hidup, yaitu mendorong kegiatan penanaman pohon dan daur ulang serta membuat pupuk kompos dengan baik. Yang kedua itu ada mendirikan tim e-sport yang dimana itu kita membuat eskul baru dan sesuai minat dan bakat siswa masing-masing. Lalu yang ketiga ada memakai baju batik di setiap akhir bulan dalam maksud mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mempertahankan budaya dan mencintai Indonesia, serta melaksanakan literasi untuk membangun serta memperkuat karakter siswa-siswi yang cerdas dengan melakukan literasi setiap akhir bulan untuk menambah wawasan. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama kalian, jadi menurut kalian ini apa yang perlu dievaluasi atau diubah dari kepengurusan sebelumnya, baik dari peraturan, proker, atau cara menjalani prokernya itu, dan gimana menurut kalian itu biar lebih efisien gitu? Menurut kami untuk yang saya bisa menjawab, menurut kami untuk lebih efisien, mungkin kita bisa membuka keterbukaan informasi di dalam OSIS tentang event-event dan menerima kritik kita dari kritik siswa untuk ke OSIS bagaimana program-program yang sebelumnya, dan kita di program selanjutnya akan kita perbaiki. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua kalian itu akan diambil dari amplop ini ya. Jadi ini amplop terakhir, langsung saya buka. Pertanyaan keduanya, jadi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian itu mengatasi berbagai tekanan yang ada dalam masalah pribadi dan tugas sebagai pemimpin organisasi? Tekanan dalam organisasi atau dalam masalah pribadi? Dalam masalah pribadi. Saya pinjam jawab. Menurut saya, yang akan saya lakukan adalah mengesampingkan masalah pribadi saya, dan saya akan memfokuskan program-program kerja OSIS untuk mengembangkan OSIS 21 dan SMA 21 di maju dengan menyampingkan masalah pribadi saya. Untuk saya sendiri itu kurang lebih sama. Mungkin masalah pribadi saya lebih ke belakangkan. Untuk program OSIS kan kita harus lebih maju, dan juga kita OSIS juga harus mengisinya. Jadi tidak bisa digantikan atau dirubah. Jadi intinya kita harus mengesampingkan perasaan pribadi kita dalam berorganisasi. Oke, jadi untuk sebelum penutupan, jadi apa nih slogan kalian coba? Slogan kami adalah satu kata, satu tekad, satu tujuan, paslon 1 Mewi. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih, Kak. Oke, jadi sebelum ini, jadi apa program kerja kalian? Oke, di sini kami sebagai Paslon 2 memiliki 3 program kerja besar, yaitu yang pertama ada HUT 21 atau Hari Ulang Tahun 21, yang kedua itu ada program lingkungan EKOSA, dan yang terakhir itu ada donor darah serentak. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih, jadi menurut kalian nih apa sih dari organisasi itu yang harus kalian rubah dari peraturan sebelumnya atau program kerja sebelumnya? Menurut kalian apa yang harus diubah? Kami berpikir bahwa ada sistem-sistem yang salah yang harus dirubah. Contohnya itu dalam segi formalitas dan juga dalam segi adab. Karena menurut kami dalam segi formalitas dan juga adab itu harus kayak bisa ditimbang atau bisa diimbangkan, sepertinya 50-50, dan juga kami berkeyakinan bahwa tidak harus sebesar itu gitu. Jadi mungkin tambahan kami ingin merubah sistem-sistem yang salah, dan kedepannya kami ingin membawa organisasi OSIS, bukan OSIS juga, sekolah maupun ekskul itu lebih baik dan mempunyai inovasi kedepannya. Mungkin untuk itu pada tambahan. Mungkin dari saya itu kayak sistem-sistemnya itu kayak masih kurang tepat aja, atau masih kurang lah. Tapi tadi yang sudah disampaikan Ovar, mungkin itu beberapa yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan oleh Ovar. Oke, untuk selanjutnya ini ada 3 amplop, kalian bisa pilih salah satu. Oke. Oke, jadi pertanyaan kedua buat kalian itu adalah, jadi bagaimana kalian membuat semua orang menghadiri setiap event yang ada? Karena banyak orang yang masuk saat ada event ini, tapi ada juga yang masuk saat ada event yang lain. Oke, di sini kami akan membuat secara detail event-event yang bisa menggabungkan antara kinerja siswa dan juga event-event yang menarik.
kami juga ingin membuat program mengembangkan media sosial sebagai media sarana, dan juga kami ingin para siswa itu melihat bahwa event kami ini bukan sekedar hanya event biasa, tapi yang event spektakuler dan juga bisa melibatkan para siswa untuk ikut. Jadi misalkan kita ambil contoh di hari Maulid dan hari-hari event-event pensi, itu kan perbedaannya cukup jauh. Nah, maka dari itu kami dari event-event Maulid ini akan kami kembangkan sehingga sama besarnya seperti event-event yang lain. Lalu Oke. tambahannya itu kayak semisal kita mau ngadain kegiatan atau event yang menarik atau meskipun menarik itu, kita akan membuat poster-poster terlebih dahulu, dan itu kita akan share-nya melewati tadi seperti sosial media kayak TikTok, Instagram, dan Twitter. Lalu selanjutnya itu kita akan menggunakan madi yang tersedia di sekolah untuk menyebarkan informasi-informasi itu. Oke, jadi sebelum penutupan bisa kasih tahu dulu nggak nih apa slogan-slogan kalian? Oke, slogan kami itu ada mungkin jadi Paslon 2, semangat membara, aksi nyata bersama Paslon 2, perubahan pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi coba jelasin deh apa program kerja kalian. Jadi broker kerja kami itu yang pertama ada sedekah sampah. Nah, jadi itu caranya itu para siswa-siswi itu mengumpulkan sampah yang ke tempat yang sudah kami sediakan. Nah, terus hasil sampah tersebut akan kami jual ke tempat ke ruang lembaga sampah gitu ke lembaga sampah. Nah, dari hasil penjualan tersebut akan kami umumkan. Terus hasilnya tersebut akan kami donasikan kepada orang yang kurang mampu atau yatim piatu. Nah, misi proker kerja kami yang kedua itu ada menyediakan sarana bagi siswa-siswi untuk memberikan kritik dan saran pada kami, dengan kami menyediakan kotak suara sehabis program kerja seperti Bulbas kemarin, terus Classmeet dan lain sebagainya. dan juga untuk menerima kritik dan saran itu tidak hanya dalam bentuk fisik tapi bisa di bentuk media sosial. Dan untuk selanjutnya itu kita akan lebih mensupport kegiatan ekstrakurikuler dalam membanggakan nama sekolah, seperti kita akan mensponsorkan, kita akan kayak memposting di IG 21 itu, di IG OSIS maupun di IG SMA 21 untuk seperti mensupport, misalkan futsal akan ada kegiatan lomba, itu kita akan memposting untuk banyak yang datang, pokoknya untuk mensupport. Untuk yang keempat itu kita akan mengadakan lomba-lomba yang berbasis imtak dan iptek, seperti yang imtak itu lomba azan, dan untuk iptek itu ada lomba mendesain, dan untuk lomba imtak yang untuk non muslim itu ada apa, Membacakan santa dan santo ya. iya. Ya, itu. Jadi kurang lebih proker kita ada itu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi menurut kalian nih apa yang perlu dievaluasi atau diubah dari kepengurusan OSIS sebelumnya, dan kayak misalkan prokernya apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus diubah, dan gimana menurut kalian tuh biar lebih efisien tuh gimana? seperti yang visi misi kita yang kita tulis itu. Jadi menurut saya OSIS sekarang ini masih terlalu internal dalam bermusyawarah untuk prokernya. Jadi kalau misalkan kita pikir-pikir, proker yang diadakan OSIS itu pasti anggotanya juga ada masyarakat 21. Secara tidak langsung itu harusnya mereka masyarakat 21 itu bisa ikut bermusyawarah dengan kita. Jadi mereka bisa memberi saran dan kritik kepada kita, memberi pendapat ke kita tentang bagaimana proker-proker kita harusnya berjalan dan sebagaimana bagusnya berjalan. Oke, jadi buat pertanyaan kedua kalian bisa pilih dari amplop ini ya. Kita. Jadi buat pertanyaan kedua, jadi apa bentuk tanggung jawab kalian apabila program yang kalian jalani itu gagal terlaksanakan? Untuk proker tidak terlaksanakan,
seperti yang tadi kita bilang, proker-proker kami itu sebenarnya proker kami bukan proker yang terlihat besar sebenarnya. Jadi kalau misalkan ingin dilakukan itu bisa dilakukannya dengan gampang ya. Iya. Cukup gampang sebenarnya untuk dilakukan. Cuman itu benar-benar berdampak baik untuk SMA 21 dan tidak untuk OSISnya saja, tapi untuk masyarakatnya juga, untuk masyarakat luas SMA 21. Jadi ya seperti itulah. Jadi kayak kita berani menjamin kalau misalkan proker-proker yang kita akan laksanakan itu terlaksanakan. Oke, jadi sebelum ditutup, jadi slogan kalian ini apa? Oke, jadi slogan kita ini Paslon 3, pemimpin yang transparan dan responsif. Ya, terima kasih semuanya.